Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi dengan NPM 21066350026. Di sini bersama kelompok 19 yang lain ada Dava, Julian, dan Ihsan akan menjelaskan hasil tugas ketiga kami tentang free convection. Di sini kami mendapat topik 5 tentang enhancing newborn care with a baby incubator utilizing free convection. Oke, mungkin bisa langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini kita harus define dulu nih baby incubator dan juga temperature control requirement. Di sini yang kita pilih adalah incubator Grashof yang mana merupakan tipe dari inkubator tertutup atau closed incubator. Nah, untuk temperature control range-nya sendiri itu ada di 33 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius dengan temperatur lingkungan variasinya itu ada di 25 sampai 30 derajat Celcius dan untuk beberapa kondisi itu berada di kurang dari 25 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya yang digunakan pada lampu pemanasnya itu 2 dikali 25 watt dan juga 2 kali 40 watt. Dan di sini menggunakan termostat sebagai temperature control di inkubatornya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih free convection dan free convection principle itu. Nah, di dalam inkubator ini sendiri ada beberapa prinsip perpindahan panas. Itu ada radiasi dan juga salah satunya adalah natural convection atau free convection dan juga ada natural circulation. Nah, yang terjadi adalah perpindahan panas dari lampu bohlam sebesar 2 kali 25 watt dapat mengalami secara alami aliran udara dari udara segar bagian bawah melalui lubang-lubang yang melatih pemanas ruang ke atas ke kabin bayi. Nah, setelah mengisi kabin dengan udara hangat, udara mengalir ke atas ke saluran keluar di sisi atas kabin. Dengan sirkulasi udara yang konstan ini, suhu tetap sedikit lebih rendah dari suhu tubuh manusia. Aliran laminar yang seragam terjadi karena dinding kayu dengan banyak lubang yang memungkinkan udara bersirkulasi secara alami. Jadi itu prinsip free convection yang terjadi di Grashof incubator ini. Nah, di sini ada pembahasan tentang basic-basic atas baby inkubator gitu. Nah, baby inkubator ini tuh digunakan untuk bayi prematur yang lahir di minggu ke-37 gitu. Nah, bayi prematur ini sendiri tuh membutuhkan lingkungan yang sama persis seperti di dalam rahim untuk mengatasi suhu di lingkungan luar gitu. Nah, inkubator bayi ini sendiri itu merupakan perangkat medis yang dirancang khusus untuk merawat bayi prematur atau bayi yang baru lahir dengan masalah kesehatan serius. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa peran dari inkubator ini sendiri itu untuk menjaga kestabilan lingkungan dari bayi prematur dengan menyediakan lingkungan yang aman dan terkontrol. Nah, apa sih yang di-provide dari inkubator ini? Bayi ini tuh menyediakan tingkat suhu, kelembapan relatif, dan konsentrasi oksigen yang stabil. Jadi suhu udara harus dipertahankan sekitar 37 derajat Celcius dan kelembapannya relatif harus mengikuti nilai yang ditetapkan sesuai dengan jumlah si bayi ini perlu diinkubasi seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, perkenalkan nama saya Julian Jensen Purnomo. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan yang berikutnya itu konstruksi inkubator. Nah, jadi bagian atas inkubator itu terbuat dari bahan akrilik dengan ketebalan 5 mili untuk memudahkan akses kabin dan memonitor bayi. Nah, bagian bawahnya itu terbuat dari multiplex 12 mili tahan air. Selain kayu, bahan lain dengan konduktivitas termal yang lebih rendah juga dapat digunakan hal ini untuk mencegah perpindahan konduksi secara langsung dari heater ke bayi. Jadi ini gambar konstruksinya. Lalu untuk realisasi desainnya itu hasil pengujian menunjukkan Piker sebagai sumber listrik untuk inkubator Grashof dengan panel surya 40 WP
seharga 22 jam 13 menit dengan inkubator suhu lingkungan 30,3 derajat Celcius. Masih dalam kondisi cuaca cerah, tenaga surya 40 WP panel tidak dapat mengisi tegangan ke baterai selama hari. Beaker tidak layak digunakan karena gagal melakukan proses pengisian. Dalam pengujian dengan solar 100 WP panel, Beaker dapat menyuplai daya ke beban inkubator selama 31 jam 50 menit dengan rekor suhu lingkungan dari 31,3 derajat Celcius. Pada siang hari, dalam kondisi cuaca cerah, panel surya 100 WP dapat mengisi ulang tegangan ke baterai Beaker, tetapi tingkat kenaikan voltase lebih rendah dari kecepatan jatuh tegangan. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan beaker dengan panel surya 100 WP dapat digunakan tetapi tidak aman untuk penggunaan jangka panjang dalam kurun 1 bulan. Nah, ini untuk temperature control performance analysis. Jadi dengan grafik ini, itu suhu di dalam kabin dan suhu sekitar dalam ruangan tanpa AC saat menggunakan 40 WP. Nah, durasi penggunaan beaker dari kapasitas tegangan mengambang 13,81 volt hingga kapasitas terendah 10,86 volt adalah selama 22 jam 13 menit, dimulai pukul 16.43 hingga pukul 14.56 keesokan harinya. Suhu rata-rata lingkungan dicatat sekitar 30,3 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 31,6 derajat Celcius dan suhu terendah mencapai 29,5 derajat Celcius. Lalu ada grafik penurunan tegangan pada baterai menggunakan 40 WP. Dengan ini, beaker dengan panel surya 40 WP tidak dapat digunakan sebagai sumber listrik untuk inkubator di ruangan tanpa AC karena waktu yang dibutuhkan oleh beaker untuk menyediakan listrik kepada inkubator tidak mencukupi. Panel surya 40 WP pada beaker belum mampu mengisi ulang tegangan baterai selama siang hari secara bersamaan dengan proses penggunaan inkubator sehingga tegangan baterai terus menurun pada malam hari atau saat siang hari hingga habis. Lalu ada grafik suhu di dalam kabin dan suhu sekitar dalam ruangan tanpa AC saat menggunakan 100 WP. Lama pasokan daya beaker dari kapasitas 14,9 volt hingga kapasitas di bawah 12,9 volt adalah 31 jam 50 menit. Dimulai dari pukul 11.08 pagi hingga pukul 18.08 keesokan harinya. Tegangan pada beaker dengan panel surya 100 WP telah meningkat, yang berarti ada proses pengisian daya dan dapat menyediakan daya ke beban inkubator ketika intensitas radiasi matahari mencukupi. Suhu rata-rata lingkungan sekitar 31,3 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 32,5 derajat Celcius dan suhu terendah mencapai 30,4 derajat Celcius. Lalu untuk penurunan tegangan pada baterai menggunakan 100 WP. Ini grafiknya. Berdasarkan grafik, beaker dengan panel surya 100 WP dapat digunakan sebagai sumber listrik untuk inkubator. Tetapi ada beberapa ketidakpastian. Kotak surya beaker bisa mengisi dan mengosongkan baterai saat kondisi cerah, tetapi cuaca buruk atau berawan bisa mengganggu pengisian. Tidak ada tegangan pengisian baterai yang optimal sehingga baterai bisa habis dan tidak menyuplai listrik ke inkubator. Selama malam, tegangan baterai turun sekitar 0,00 volt per jam dari 13,2 volt pukul 18.00 menjadi 12,4 volt pada pukul 06.00. Selama siang hari, tegangan turun sekitar 0,8 volt per jam pada hari pertama dan kedua. Dan pada saat matahari terbit hingga tengah hari, tegangan naik sekitar 0,22 per jam. Namun laju penurunan lebih besar daripada laju kenaikan dengan perbedaan sebesar 0,12 volt. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dava Muhammad Tarik akan menjelaskan energi efisiensi, di mana untuk mengetahui energi efisiensi di dalam inkubator, kita dapat melihatnya dari bilangan dimensional untuk menganalisis aliran yang terjadi di dalamnya. Yang pertama adalah bilangan Grashof. Bilangan Grashof ini menggambarkan pengaruh gravitasi terhadap konveksi alami yang terjadi di dalam inkubator, di mana semakin besar nilai
bilangan Grashof ini, maka semakin besar juga konveksi alami yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya adalah bilangan Nusselt. Bilangan Nusselt ini adalah bilangan yang menjelaskan tentang konveksi di permukaan si inkubator itu. Semakin besar dia, semakin tinggi konveksi antara permukaan dan fluidanya. Selanjutnya adalah bilangan Prandtl. Bilangan Prandtl ini adalah bilangan yang menjelaskan tentang efisiensi penjagaan suhu di dalam inkubator, di mana semakin besar maka semakin efisien si inkubator dalam menjaga suhunya. Selanjutnya adalah bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds ini berguna untuk mengetahui keadaan aliran di dalam inkubator, di mana kalau dia di bawah 5.000 maka alirannya adalah laminar. Di sini alirannya laminar karena juga dia mengalami konveksi secara alami tanpa ada force atau kecepatan di dalamnya. Selanjutnya adalah bilangan Rayleigh. Bilangan Rayleigh ini adalah bilangan yang menunjukkan konveksi aliran di dalam inkubator. Semakin besar, semakin bagus untuk mengetahui konveksi aliran di dalam inkubator. Selanjutnya adalah kita dapat melihat efisiensi energinya dari penggunaan listriknya, di mana untuk inkubator Grashof ini dari penggunaan listriknya sendiri 44% lebih efisien dibandingkan inkubator konvensional. Selanjutnya untuk optimasinya, untuk optimasi inkubator ini kita bisa mengganti termostatnya dengan termostat yang lebih akurat untuk mengetahui apakah ada perubahan suhu di setiap bagiannya, agar suhu di dalam inkubator juga lebih terjaga ya. Selanjutnya adalah optimasi bentuk kabin. Optimasi bentuk kabin ini bertujuan untuk mencegah adanya panas yang keluar dari kabin inkubator, sehingga penggunaan dari energi listriknya juga bisa dikurangi. Selanjutnya adalah lokasi penggunaan. Lokasi penggunaan ini juga penting ya, karena lokasi penggunaan ini mempengaruhi perbedaan suhu antara di dalam inkubator dan di luar. Apabila perbedaan suhu itu terlalu tinggi, maka membuat si inkubator ini bekerja lebih berat sehingga membutuhkan energi listrik lebih banyak. Oke, buat real world application-nya, inkubator Grashof pertama kali hanya terpajang dan belum digunakan secara massal. Diawali dengan meminjamkan inkubator tersebut secara gratis ke masyarakat dan telah digunakan selama kurang lebih 11 tahun. Inkubator Grashof ini mengalami banyak sekali peningkatan, dimulai dari penambahan unit, membuat inkubator yang awalnya besar menjadi kecil sehingga mudah untuk dibawa, sampai ke penghematan penggunaan daya yang awalnya hanya 240 watt, sekarang menjadi lebih sedikit, yaitu 50 watt. Karena daya yang dikeluarkan untuk inkubator ini sangat rendah, ditambah lagi inkubator ini menggunakan natural convection, maka inkubator ini dijuluki dengan inkubator terhemat di dunia. Dan sampai sekarang, inkubator Grashof ini memiliki sukarelawan yang tersebar di lebih dari 100 kota yang ada di Indonesia. Oke, jadi buat konklusinya, bayi prematur merupakan bayi yang terlahir dengan keadaan yang tidak normal, yang mengakibatkan bayi tersebut tidak bisa mempertahankan suhu tubuhnya sendiri, yaitu kurang lebih sekitar 36 derajat Celcius, sehingga diperlukan adanya inkubator. Dalam hal ini kita membahas inkubator Grashof yang akan mempertahankan suhu bayi di sekitar suhu 32-36 derajat Celcius. Proses pemanasan yang terjadi dalam inkubator Grashof ini merupakan gabungan dari radiasi dan konveksi. Panas terjadi akibat emisi radiasi yang dikeluarkan oleh lampu, dan emisi tersebut akan diserap melalui dinding dari inkubator. Saat suhu dinding naik di atas temperatur ambien, maka heat dari dinding akan pindah memanaskan udara bagian dalam kabin bayi dengan prinsip natural konveksi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.